Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati wa karamati sahibil maqam Kiai Haji Ahmad Syadili wa Bunyai Hajah Siti Ramlah binti Ruslan wa Sidil Walid Gus Abdul Rahim bin Ahmad Syadili Isril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihim warahmatullahi alaihim waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Tafdili wa ihtirami yang kami muliakan, kami ta'zimi, wabil khusus Sidina al-Habib Abu Bakar bin Ahmad al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah fi atami sihah wal afiyah. Al-Habib Asad al-Jufri hafizahullah ta'ala wa ra'ah fi atami sihah wal afiyah. Dan sedaya para pengurus Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Korwil Batu Raya, Ji Mustaqim, Ustaz Anwar, Ustaz Sulhan, sedoyonipun sedoyo kordes-kordes ingkang menawi enten sing hadir. Mugi-mugi Allah paringi beliau sehat wal afiyah, panjang umur, Allah berikan kelancaran rezekinya, Allah berkahi anak temurunnya, Allah senantiasa mengangkat derajatnya di dunia sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedoyo para hadirin hadirat Jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Korwil Batu Raya dan sekitarnya, semoga panjenengan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kabulkan hajat panjenengan semua, hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dan patut kita syukuri di mana saat ini, di detik ini, di menit ini, di hari ini dan di tempat ini kita semuanya dikumpulkan, diperkenankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersamping dengan guru kita Kiai Haji Ahmad Syadili. Amin ya rabbal. Maka kita tidak usah lagi meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Karena apa? Di dalam Al-Hikam dijelaskan, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radhiyalaka ahlan. Kata Sahibul Hikam mengatakan, cukup balasan yang Allah berikan kepadamu ketika Allah sudah mentakdirkan dirimu bisa melakukan ketaatan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah lagi kita minta balasan lagi kepada Allah. Karena apa? Allah mentakdirkan kita saat ini di tempat ini yang mulia, ini sudah bentuk balasan dari Allah kepada kita semua. Maka kita patut syukuri dan kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di majelis yang mulia, insya Allah dimuliakan di dunia dan akhirat nantinya. Semoga amal kita semua mulai semenjak lahir sampai sekarang, dan insya Allah Allah panjangkan umur kita sampai umur yang sangat panjang, 100 tahun mungkin. Pengen buatan 100 tahun. Enten sing 100 tahun mriki. Enten mboten? Dereng, tasih UTW 100 tahun. Mugi-mugi Allah terami sedaya amal ibadah kita sedaya. Itu yang kita harapkan di dunia, bagaimana amal perbuatan kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqbul indallah. Bukan hanya maqbul indannas. Bukan hanya sebatas diterima di masyarakat, di kalangan manusia, tapi kita berharap kepada Allah, maqbul indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita supaya amal ibadah kita
jerih payah kita, tirakat kita, istiqomah kita itu dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya tidaklah seseorang itu satupun di antara kita masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya. Lantas buat apa kita beramal? Yang menentukan masuk kita ke surganya Allah itu dengan rahmat. Lantas amal yang kita perbuat untuk apa? Kalau kita berpikir secara logisnya itu, ya terus buat apa kita ibadah? Buat apa kita istiqomah? Kira mau nggih? Fa'ujiba. Maka di dalam beberapa hadis, kitab hadis dijelaskan dan dijawab. Fa'ujiba bi annal amal alladhi yakunu sababan lidukhulil jannah huwa al-maqbul la ghairu. Wala syakka annal qabul huwa rahmatun minallahi ta'ala. Terus ngenten. Dijawab oleh ulama tersebut dalam kitabnya dijelaskan. Sesungguhnya amal yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga, tadi kan dijelaskan orang itu tidak masuk dengan kepada surga, masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya, bukan amalnya. Maka dijawab biar kita lebih paham. Sesungguhnya amal yang tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga itu adalah amal yang tidak diterima oleh Allah. Wala syakka, dan yakinilah dan tidak diragukan lagi bahwasannya amal yang diterima oleh Allah itu adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, semoga amal kita yang kita lakukan saat ini, kemarin, besok sampai kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggal dunia, kita berharap kepada Allah, semoga Allah menjadikan amal yang makbul, yang diterima, dan itu adalah bentuk rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah penyebab seseorang hamba itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak hanya berharap masuk ke dalam surga saja. Jangan pengen melebet surga tok kan. Nggih. Mari hidup itu selesai ketika seorang itu masuk dalam surga. Ngoten tok? Hah? Kok meneng kabeh nih? Dereng paling dahar kalau catering ini. Pun warak kan saya kan. Kita tidak hanya hidup itu untuk masuk ke dalam surga saja. Tapi bagaimana kita hidup itu untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu bonus, bukan puncak dari kehidupan seseorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita berharap kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Maka tips seseorang itu supaya amalnya diterima oleh Allah ada 4 cara. Ada 4 tips, ada 4 hal, ada 4 perkara. Dijelaskan dalam salah satu kitab karangan Al-Imam Abul Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Al-amalu, sebuah amal soleh kita, kebaikan kita, yahtaju ila arba'ah, membutuhkan 4 hal, hatta yaslama, supaya amal kita itu selamat, supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hal itu? Pengen tahu? Benjing mawon rebu ngajeng. 4 hal itu adalah, pertama, saya catat, saya dihafal. Pertama adalah al-ilmu qoblal amal. Yaitu kita harus belajar. Belajar nopo? Belajar ilmu sebelum kita beramal. Tidaklah seseorang itu amalnya akan diterima kalau dia sudah belajar
dulu apa yang amal yang akan dia lakukan, apakah dia itu baik, apakah tidak harus ada ilmunya. Maka beruntunglah kita semua yang istiqomah menuntut ilmu. Mulai usia pinten tahun nomor iki paling enom. Enten 5 tahun. Paling enom 10 tahun enten, mboten enten. 15 tahun. Dereng wonten 15 tahun. 20 tahun pun wis. Enten. Enten. Ya. Enten. 25 tahun ke atas lah. Oke, ini kan sedaya kan Gen Z napa milenial nih? Napa kolonial? Gen Z wonten, milenial wonten, kolonial nggih wonten. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Ihya karang Imam Ghazali dalam salah satu riwayat hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah taala fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Kata Rasulullah, bukan kata saya, kata Rasulullah. Beliau mengatakan, apabila satu hari aku tidak mendapatkan satu ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda bahwasanya di hari itu aku tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini pertanda insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah tips yang kedua adalah an-niyatu qoblal amal atau an-niyatu fi mabda'il amal. Yang kedua adalah memiliki niat, tekad, tujuan yang kuat di dalam memulai sebuah amal. Tidak mungkin seseorang itu akan mudah untuk memiliki niat kalau dia tidak didahului dengan ta'allum, dengan ilmu. Pertama ilmu, kedua niat. Niat jeneng sampun warek nih. Setiap awal safari Maulid 40 malam pasti hadis pertama napa? Innamal a'malu binniyat. Wis sampun warak jenengan. Mboten usah kula jelasaken. Yang ketiga adalah as-sabru fi wasatil amal. Bagaimana diri kita berusaha untuk bersabar di perjalanan tatkala kita melakukan amal tersebut. Nah, ini sabru fi wasatih. Itu sabar ketika di dalam perjalanan kita, di dalam tirakat kita, di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, di dalam segala halnya. Pasti harus kita memiliki kata yang sedikit tapi berat untuk dilakukan, yaitu sebuah kata yang namanya S-A-B-A-R. Napa? Enten tiyange. Mboten nyang. Adalah kata sabar. Tidak semua orang bisa melewati sabar. Hanya orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan, "Innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ma takrahun," kata beliau. Tidaklah kalian di antara kita semua ini akan mencapai, akan mendapatkan ma tuhibbun, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, apapun yang kalian cintai di dalam meraihnya, kecuali dengan bisabrikum ma takrahun. Kecuali pertama, langkah yang pertama adalah bersabar, harus siap dulu mental kita terhadap sesuatu yang kita tidak harapkan adanya, tidak kita harapkan wujudnya, tidak kita harapkan keberadaannya. Maka itu satu kata kunci untuk kita bisa meraih sebuah tujuan, sebuah cita-cita yang akan kita capai atau kita raihnya. Semoga Allah kuatkan kesabaran kita. Semoga Allah kuatkan hati ini terus untuk bisa
menjalani hidup ini, menjalani tirakat ini, menjalani ibadah ini, menjalani apapun yang kita lakukan selama hidup kita. Semoga Allah kuatkan diri ini menjadi hamba yang qawi, hamba yang kuat, hamba yang tidak mudah roboh ketika ada banyak ombak yang melanda kita semua. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir adalah, sebelum dilanjut, tasik iling sing pertama apa? Ilmu. Kok bakso? Ilmu. Napa? Lebih baik aku mencari ilmu daripada mencari kamu. Kamu bakso nih. Pertama ilmu, kedua niat, ketiga niku. Yang keempat adalah al-ikhlasu fi nihayatil amal. Al-ikhlasu fi nihayatih. Yaitu ketika di akhirnya kita tutup dengan kata IKHLAS. Ikhlas. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan, ikhlas itu ada 3. Definisi ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas untuk kalangan pemula, kalangan mubtadi atau kalangan pemula. Ibtidak ten madrasah niku biasanya namanya ibtidak, pemula. Yang kedua ada definisi ikhlas untuk diperuntukkan untuk muhib, untuk abid, untuk orang yang ahli ibadah. Yang ketiga ada definisi ikhlas diperuntukkan untuk muhib, untuk pecinta. Nah, ini kita lihat dari 3 macam ikhlas ini di mana letak diri kita. Tidak usah menengok kanan, kiri, depan, belakang. Kita lihat diri kita masing-masing. Pertama adalah mubtadi, ikhlas bagi pemula. Bagaimana ikhlas mereka? Al-amalu li ajli annallaha yuhnihi fit dunya anin nas. Yaitu dia beramal namun dia menjadikan amalnya dengan kesendiriannya, kemandiriannya, tidak mengandalkan siapapun di dalam beramalnya. Di sini dalam tanda kutip adalah orang yang memiliki ego yang besar di dalam dirinya, seakan-akan dia tidak membutuhkan siapapun. Wis opo jari awake dhewe. Tapi tidak saling memiliki hubungan sesama manusia. Kita itu hidup tidak sendiri tapi dengan orang lain. Pasti kita butuh orang lain itu pasti. Tapi kita tidak boleh ego, wis opo jere iku wis. Ha niku boten asal nggih. Karena kita hidup tidak sendiri. Agama itu tidak hanya sebatas uluhiyah, tapi agama itu juga ada insaniyah di situ. Tidak sebatas ketuhanan ibadah saja, tapi agama itu juga ada insaniyah, ada kemanusiaan kita kepada sesama. Yaitu mathalul a'la, langit idealitas, dan juga al-waqi'il adna, bumi realitas. Jadi agama itu tidak sebatas uluhiyah, tapi juga ada insaniyahnya. Itulah makna ikhlas yang pertama, pemula. Dia beramal namun karena usahanya dirinya sendiri. Yang kedua, al-amalu tama'an fis sawabi wa khaufan minal iqabi. Dia itu beramal, maaf, ini diperuntukkan untuk orang yang ahli ibadah. Tapi sudah bagus di sini, tapi ada bagus yang lebih bagus di atas yang ini. Yaitu yang kedua, yaitu dia beramal, dia masih mengharapkan pahala dan dia masih takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus, sudah bagus. Niku sudah termasuk ikhlas. Niki derajate tiyang sing abid, orang yang ahli ibadah. Niki ngonten. Betul dia beribadah mengharapkan pahala dan pahala. Bagus, itu sudah ikhlas.
Namun ada yang jauh lebih tinggi lagi ternyata, yaitu la yuridul amal illa taqarruba min maulah. Dia itu tidak beramal kecuali yang dia harapkan adalah taqarrub, semakin dekat kepada penciptanya, kepada tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niku enten pemula, enten pecinta, enten ahli ibadah, enten kategori pecinta. Enten malih sing lebih dukur malih. Niki, kalau paringi penjelasan kersane jenengan lebih semangat. Jadi kita tidak sebatas ikhlas-ikhlas yang apa? Yang di bawah. Ketika kita berharap, kita belajar bersama-sama, kita menginginkan derajat kita semakin tahun semakin derajat kita lebih tinggi dari sebelumnya. Amin ya rabbal. Yaitu ikhlasnya ahlul ma'rifah, al-arif billah. Kita derajat tiang-tiang sing top-top nih. Orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal, dia melakukan apapun itu, dia tidak mengatakan semua itu dari dirinya, sebab dirinya, karena dirinya, melainkan semua itu izin Allah, takdir Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ke tempat ini karena Allah memberikan izin. Kita bisa makan karena Allah berikan kekuatan. Karena Allah berikan kenikmatan di dalam ketika kita mengunyah makanan tersebut, bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Maka itulah di antara kategori seseorang itu yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, di dalam Syarah Hikam dijelaskan, adfin wujudaka fi ardil khumuli innahu lam yanbut innama nabata lam yudfan la tatim nata ijuhu. Yang artinya, kuburlah eksistensimu, kuburlah keegoanmu, kuburlah keberadaanmu di bumi ini. Sesungguhnya sesuatu yang tumbuh, pohon yang tumbuh, buah yang berbuah yang tumbuh itu, jikalau lam yudfan, jikalau dia tidak ditanam dengan cara yang baik, diproses dengan cara yang baik, ditirakati dengan cara yang baik, diriyadhoi dengan cara yang baik, jika tidak, maka la tatimnata ijuhu, maka buahnya tidak akan bakal sempurna. Maka kita hadir ke tempat ini, kita niatkan meriyadhoi diri kita yang belum baik ini. Kalau kita sedaya niki yang masih belajar untuk menjadi orang yang baik ini, semoga Allah buahkan hasil kita dengan pribadi yang diterima, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Semoga nantinya kita dapat berkumpul kembali di hall guru kita semua, Sayyidil Walid Gus Abdul Rahim bin Ahmad Syadili, tanggal 25 Mei tahun pinten? Oh, mboten ngantuk berarti. Beliau putra dari Kiai Haji Ahmad Syadili. Beliau Syekh Ahmad Syadili yang saya tahu semenjak kecil saya. Beliau itu sangat cinta kepada guru kita semua. Bahkan seluruh keluarganya diperbolehkan mondok, khusus Gus Rahim mboten angsal. Bukan berarti rene niki kiai niki berarti betik, mboten. Karena ada sir khusus yang beliau berikan kepada guru kita semua, Gus Abdul Rahim Syadili. Lindune mondok sedaya kecuali Gus Rahim, mboten angsal. Kenging khidmatan Syekh Ahmad Syadili. Masyaallah. Ketika Syekh Ahmad Syadili ingin wudhu, sing dipatosi Gus Rahim. Wis banyak kisah-kisah. Cinta kali lari-lari alit Syekh Ahmad Syadili. Kalau niku setiap ten mereka
ten kan griyane ten pundi Kilen niku sing sadèrèng jembatan Semarang nggih. Semarang mboten. Ha niku sing sungai niki lho, jembatan niki. Ha pojok niku enten rumah hijau, ha niku. Setiap kula teng mriku pasti diparingi yatra. Saking cintanya dengan anak-anak kecil, beliau perhatikan sekali. Apa malih? Beliau niku sing kula ingat, beliau itu ketika pengen sebuah makanan, pengen dahar napa niku, beliau niku nimbali bunyai. Umi kula niku ditumbasaken daging kali bumbu-bumbu dikeken damelaken bistik. Paham bistik? Paham bistik? Semur. Ah, tapi semur sing kental lah. Sing kental namanya iku Syekh Ahmad Syadili paling remen. Niku daharane napa malih jangan tanglet. Unjukane. Yes, maka bahas daharan tok malah nih. Itu diantara kesukaan beliau, kecintaan beliau kepada semua murid-muridnya, masya Allah. Niku sing lebih semerap malih Ustaz Sodik, sing biasanya teng pondok. Niku mulai saderenge Simah, mulai Joko, mulai Alit kali Syekh Ahmad Syadili. Niku alumni yang paling banyak. Ya di antara alumni yang paling banyak mengetahui sejarah Syekh Ahmad Syadili. Enten malih Pak Di ini. Pak Di. Niki salah satu alumni beliau yang sangat tua. Beliau niku nate itu mriki. Judulnya Alit. Mugi mireng Pak Di niki ningali live streaming ini. Pak Di niku alumni Alit, nggih. Mesti postur rumah kecil tapi masya Allah. Kalau bisa katakan seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku tiange Alit sahabat tapi luar biasa amalnya, diibaratkan seperti beratnya gunung Uhud amalnya. Kalaupun ditimbang kakinya yang kurus sekali itu. Nah, Pak Din itu pernah suatu hari saking taatnya kepada Mbah Syadili dan Gus Rohim, pernah kalau ningali ki Mbak tasik alit kula pas tasik tinggal teng mriki. Pak Din ini salah satu murid yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, dalam keluarga segala-galanya. Di antaranya karena kepatuhannya kepada gurunya pernah yai kali keluarga, kali kula, kali bunyai, sedaya derek-derek medal. Nah, bunyai ngengken Pak Di niku kali Gisran ngengken awakmu tunggu ndek kene ya. Ibaratnya kalau nunjuk namanya, mriki ndek kene ya. Langsung bunyai kita berangkat pergi hutan Semerat tempundi sudah berapa jam? 4 jam atau berapa jam ngoten. Baru eling. Pak Di mang tak kokon lungguh ndek endi ya? Ngoten. Wangsul Pak Di niku mboten berubah tempatnya kecuali di tempat yang ditunjuk oleh Yah niku. Masya Allah. Saking patuhe beliau niku. Tapi lugu beliau nih masya Allah. Jangan ningali pengen guyu oleh. Sumringah terus mboten enten susah ini gua aja ini. Ini barokah guru. Sampai mboten berubah tempat duduknya silo nggih silo berjam-jam kan mereka mriku. Nah niku yai supe nunjuk mriku. Nggih ten tekel, mboten ten karpet. Masyaallah. Di antara keberkahan beliau niki Pak Di pernah saking luguhe Pak Di. Niki beliau sampun sepuh kan pas dados santri niku. Akhirnya yai kepikiran kali bunyai. Oh, mosok apa santri wis mulai sampun lami lah ten Mbah Yai, ten Yai. Mosok enggak dirabekno. Wonten. Sampai kepikiran ngoten. Akhirnya subhanallah tiba-tiba ada alumni lain, santri lain niku matur ten bunyai kali Yai. Hai kula enggak ada Mbak. Niki menawi purun Pak Di kali Mbak kula. Bunyai mikir. Iya Pak, napa? Pak Dine purun, mbake sing mboten purun blaen kan. Akhirnya di fotone diparingaken bunyai kelai. Terus diparingaken Pak Di. Pak Di, iki Pak Di. Ini Pak Di saking sungkane, saking malunya niku mek lirik to ngeten. Nginceng-nginceng tok. Akhirnya kalau ibunya kelai salat ten napa? Ten napa? Ten napa segala. Kilo. Nggih. Akhirnya cocok. Subhanallah
Setelah itu diakadkan oleh Yai ten Jakarta akhirnya Yai badhe akad Gus Rohim niku video call, nyawa telepon lah. Nah, akhirnya sampun mantun, niku khawatir Yai kali Bunyai niku kan lugu tiang, khawatir pas akad ndredeg nomo grogi, ternyata mboten lantang. Masya Allah. Ternyata istri niku kan khawatir Bunyai kali Gus Rohim. Pak Din kan kerjaannya cuma bisa azan kali mami sholat, pun niku kerjaannya ten pondok kali ngaji, ngoten tok. Khawatir kan istri ini sing nuntun, harus kerja, harus ini dan lain sebagainya. Khawatir ngaten. Ternyata sing istri niki sampun nyapaken sedaya nih. Enten toko, enten griya, wis Pak Di mek dodolan tok. Pinggir griyane enten musala nemu masjid. Tugasnya niku adzan warung, adzan warung. Insyaallah. Semua ini keberkahan dari ridhonya Guru. Allah tata hidupnya. Walaupun secara logika tidak masuk akal, tapi semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.